Slow, slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kembali lagi di channel saya Sukron TV. Oke, pada video kali ini kita akan mereaksi ya terkait mengenai peristiwa yang terjadi di Yogyakarta. Nah, ini kemarin baru saja mahasiswa yang ada di Yogyakarta ya, salah satu kampus mungkin ini ya. Ini mengundang Rocky Gerung untuk berdiskusi ya bersama juga Refly Harun yang diundang di situ. Tapi kayaknya bukan di dalam kampus, kayaknya ada di luar ya. Mungkin nggak berani kalau di dalam kampus. Nah, kehadiran Rocky Gerung dan kawan-kawannya ini ditolak oleh beberapa kelompok masyarakat Yogyakarta. Bahkan ini mereka ini malah kayak ya ditantang ya oleh para kelompok tertentu karena memang ya kita tahu sendiri ya bahwasanya si Rocky ini sebelumnya ini sedang menjalani proses hukum karena dimintai keterangan ya, diperiksa terkait mengenai dugaan ya, laporan ya yang banyak sekali ya kelompok masyarakat di hampir daerah di Indonesia itu melaporkan tentang penghinaan terhadap presiden ya. Rocky Gerung yang menghina presiden dengan kata-kata yang negatif ya. Ini sudah banyak yang tahu. Nah, ini masih saja banyak yang menolak ya di daerah-daerah. Nah, ini proses hukumnya sedang berjalan ya. Dan selayaknya mahasiswa ini seharusnya yang nggak ngundang dulu lah Rocky Gerung ya. Karena terkesan ini memang memprovokasi warga Indonesia ya. Ini menjelang pemilu 2024 yang semakin dekat. Nah, ini pasti ada unsur politik ya setiap perkataannya, setiap kalimatnya. Nah, jadi kalau mahasiswa yang bijak seharusnya ya tidak mengundang dulu ya sampai proses hukumnya ini selesai ya. Oke, langsung saja kita simak video-videonya. Bahkan mereka ini sampai lari kocar-kacir lewat sawah karena mungkin takut atau mungkin dikejar oleh warga atau sekelompok masyarakat yang menolak dia. Oke, seru-seru ini ya. Katanya, kata Abah Aos sih, Rocky Gerung ini ya, menurut Abah Aos adalah Rasul Allah. Wah, ini sungguh keterlaluan sekali juga ini ya. Langsung saja kita simak videonya. Kehadiran Rocky Gerung dan Refly Harun pada diskusi di Yogyakarta mendapat penolakan dari massa PNIB. Alasan penolakan, karena pernyataan Rocky Gerung bukan kritikan tapi merupakan makian yang merusak persatuan bangsa. Dalam aksi ini, massa PNIB yang dipimpin Guswal, sengaja menghadang Rocky Gerung dan Refly Harun di pintu gerbang lokasi diskusi. Belakangan, Rocky Gerung dan Refly Harun ternyata masuk dari pintu belakang. Hal ini membuat massa PNIB marah. Belakang ya? Lewat ke belakang ya? Mas. Jalan nanti tak sampaikan sama. Ya sudah sekarang dipanggil aja Pak, dipanggil aja sekarang, Pak, dipanggil aja. Kalau enggak kami siap bubarkan Pak. Kita menimbulkan konflik apa? Loh, kan udah jelas tadi kesepakatannya sudah ada loh. Sudah jelas di depan Bapak loh kesepakatannya. Karena merasa dibohongi, massa PNIB akhirnya menerobos masuk ke lokasi diskusi. Buntutnya, terjadi adu mulut antara massa PNIB dengan panitia. Saat Rocky Gerung sedang bicara, ada botol yang dilemparkan mengenai leher Refly Harun. Ya, Pak Polisi, saya protes karena saya dilempar dan kena leher saya. Saya tidak melakukan kekerasan apapun. Tolong yang melempar ditangkap. Yang buktinya, Pak Polisi yang melempar tadi diambil.
barang buktinya ini. Pak, polisi harus kena karena hukum. Itu miliknya jelas. Ini miliknya jelas. Miliknya jelas. Pak polisi. Pak polisi. Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya. Hah? Kena kaca mata saya. Ambil. Segala yang melanggar bahwa tidak ada ruang negara hukum ya. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Saya sudah bilang kita tidak main kekerasan, boleh protes. Tapi ketika Anda melemparkan sesuatu dan kena saya, itu sudah persoalan. Ya, tolong ditangkap. Suasana diskusi semakin panas, sebab masa PNIB terus marah berteriak-teriak. Belakangan, pelaksanaan diskusi segera diakhiri. Sementara Rocky Gerung tampak lari terbirit-birit lewat lahan persawahan karena dikejar masa PNIB. Saya protes karena saya dilempar dan kena leher saya. Saya tidak melakukan kekerasan apapun. Tolong yang melempar ditangkap. Yang melempar supaya diambil yang melempar. Itu yang polisi diambil. Ini barang buktinya. Pak polisi yang melempar tadi diambil. Barang buktinya ini. Polisi harus kena karena hukum. Itu miliknya jelas. Ini miliknya jelas. Miliknya jelas. Pak polisi. Pak polisi. Ambil. Kalau kamu tidak langsung ke Dodi. Kalau kamu diambil kita langsung ke Dodi. Ya. Oke. Ya. Terkait pelemparan tadi untuk selanjutnya. Ya, saya kira gini, kita boleh emosi tapi jangan menggunakan fisik. Slow. Gimana pertanggungjawabannya? Lagi diproses. Terus? Anda sebagai warga negara? Antara goblok berarti. Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara tapi jangan main fisik. Jangan main fisik. Nggak fisik. Nggak boleh sentuh. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar nggak? Bahkan bangsa ada salah. Didorong. Ada saksi ini. Kita jangan jadi pemimpin Rocky Gerung. Presiden kita ya seakan kurang ajar goblok.
Handphonenya basah kan ini nih? Siapa itu? Anopi. Keluarin. Basah ya? Selamatin pakai dulu aja, Pak. Kalau memang para ulama dan para kiai seluruh Indonesia tidak ada yang berani untuk melaporkan Abah Aus ke kepolisian masalah ucapan yang menyesatkan, Abah Aus telah menganggap Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Sedangkan Anies Baswedan dianggapnya itu adalah Imam Mahdi. Maka aku sebagai anak kampung yang mencintai negeri ini akan melaporkan Abah Aus ke kepolisian. Biarkan Abah Aus mendapatkan hukuman yang sepantasnya. Karena NKRI adalah harga mati. Iki sing ngrusaki rondo iki. Salam Indonesia, salam Pancasila. Apa kabar anak bangsa? Ini saya ditantang oleh salah satu rekan kita nih yang menanyakan bahwa terus Rocky Gerung itu benar Rasulullah utusan Allah? Jawab ya Pak. Wow, ini sangat bahaya sebenarnya nih pertanyaan ini ya. Saya bukan ahlinya nih kalau untuk menjawab seperti ini. Tapi coba akan saya jawab ya untuk supaya kita juga sama-sama belajar. Mohon dikoreksi ya kawan-kawan jika ada yang salah. Sebelumnya kita tarik kesimpulan dulu, apa itu Rasulullah, apa itu Nabi. Nabi atau Rasulullah adalah umat manusia, salah satunya ada pilihan, yaitu mulia. Di antara umat manusia yang sebanyak ini, ada satu yang dipilih oleh Tuhan atau Allah menjadi yang paling mulia di antara kita semua. Makanya dia disebut sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Ya, itu dulu kita tarik ya. Dan kita sepakati ya, semua dunia sepakat bahwa tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi Rasulullah selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sudah disepakati, dunia bahkan mensepakati. Jadi kalau tiba-tiba belakangan ini Abah Aus mengangkat Rocky Gerung sebagai Rasulullah atau utusan Allah, ya kita artikan saja lah ya, kita artikan saja. Kita ini kan sudah cerdas, logika kita pakai. Bahkan sebelum Rocky Gerung diangkat sebagai Rasulullah, Abah Aus juga sudah mengangkat Bapak Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi yang ditugaskan untuk menjadi presiden di 2024. Ya, kita artikan saja lah ya. Justru yang pertanyaan sangat besar yang harus kita sama-sama tanyakan ya, dan sama-sama kita pikirkan, seberapa bahaya dan seberapa gawatkah 2024 ini ya, tahun 2024 yang akan kita hadapi ini ya, seberapa gawatkah sehingga Abah Aus menurunkan Imam Mahdinya, sehingga Abah Aus telah mengatakan telah turun Rasulullah utusan Allah melalui wahyu, melalui mimpi ya, yaitu Abangku Rocky Gerung ya. Ini sebenarnya saya nggak habis pikir ya. Saya sih berharap, sering saya kalau malam tuh susah tidur, ya Allah semoga ini tidak menjadikan bencana buat Indonesia, terutama bencana dari hujatan makian dari umat muslim sedunia ya. Memang kita juga bingung, ini penistaan terhadap Nabi kah atau penistaan terhadap agamakah? Namun ini sudah pelecehan menurut saya, pelecehan sekali. Pertanyaannya, segitunya 2024 ini ya. Oke, saya sudah terjawab ya kawanku ya. Tidak ada lagi ya Nabi atau Rasulullah selain Muhammad SAW. Sepakat, dunia juga sepakat ya. Yang saya sesalkan justru yang menerima gelar sebagai Imam Mahdi dan sebagai Rasulullah ini yang saya sesalkan. Kenapa sih tidak klarifikasi? Maaf anak bangsa, maaf umat muslim. Ini hanya kesilapan kata, ini hanya kesalahan kata-kata saja. Tolong dimaafkan. Tidak begitu sebenarnya. Klarifikasi dong. Ya. Jangan tidak diklarifikasi.
Ini saya juga agak bingung nih ya, kepada Bapak Anies Baswedan dan kepada Abang Rocky Gerung, kenapa sih nggak klarifikasi tentang Imam Mahdi dan Rasulullah ini? Klarifikasi dong ya. Kemudian saya sangat menyesalkan kepada MUI, Majelis Ulama Indonesia, kenapa belum bersikap? Ya, kenapa belum bersikap? Bersikaplah, ya, jangan tidak bersikap. Ini bahaya nih kalau terus-menerus tidak disikapi, bahaya, karena ini tentang Rasulullah, ya, ini tentang Rasulullah, ya. Saya tidak pusingkan lah yang kemarin yang demo berjilid-jilid, yang sampai punya reunian ya, yang teriak takbir seperti mau perang waktu pilkada DKI. Saya nggak inilah, nggak saya ambil pusing itu. Tapi mana sekarang, mana ini tentang Rasulullah loh, bukan tentang pilkada, bukan tentang pilpres, tapi lebih penting tentang Rasulullah. Mana suara Anda semuanya? Ya, miris kan? Jadi, ya itulah. Hanya gara-gara mau Pilpres 2024, luar biasa, sehingga Rasulullah dijadikan bahan olokan. Iya dong, olokan ini. Logikanya nggak dipakai masalahnya. Ya. Memang tidak ada yang membuktikan bahwa Abah menistakan Rasulullah. Betul. Tidak ada menistakan Nabi. Betul. Ya. Tetapi dengan Abah mengatakan telah turun Rasulullah utusan Allah yang bernama Rocky Gerung, itu sama aja dengan pelecehan. Karena kita sepakati tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasulullah selain Nabi Muhammad SAW. Oke? Silakan anak bangsa artikan sendiri 2024 ini apa, ya. Salam Indonesia, salam anak bangsa. Ya, kali ini saya akan membahas tentang berita yang terhangat pagi ini, diskusi Rocky Gerung di Sleman digeruduk, Refli Harun dilempar botol ya. Menurut saya ini adalah bentuk kemarahan dari rakyat, di mana selama ini dua orang tersebut adalah selalu saja menyampaikan hal-hal yang negatif lah, terutama Rocky Gerung. Rocky Gerung itu seolah-olah apa yang dilakukan Pak Jokowi tidak ada benarnya, seolah segala suatu kesalahan di negeri ini selalu dilimpahkan kepada Pak Jokowi. Dan kalau itu kritik, sebenarnya ya wajar lah kalau kritik itu kritik program seperti alasan atau cara ngeles dia. Tapi kalimat-kalimat yang disampaikan, diksi yang dia buat, narasi yang dia buat, itu tidak pantas untuk disebut kritik, cenderung lebih ke bulian, cacian ya, dan itu nyata, bahkan diungkapkan untuk manusia biasa sekelas saya saja rasanya harusnya tidak pantas karena kata-kata itu sangat kasar. Tapi si Rocky Gerung tetap saja menyampaikan itu dengan tenang dan tanpa ada rasa bersalah, dan barangkali efek atau imbas dari apa yang dilakukan Rocky Gerung ya ini, masa yang cinta kepada presidennya tentu akan marah, dan dengan cara apa membalasnya ya tidak ada lain kalau dengan kata-kata. Suara rakyat kecil mana bisa didengar, maka ya dengan satu aksi ya. Kalau dibilang persekusi ya persekusi sih, cuman ya ini memang ungkapan emosi kalau melawan rakyat ya seperti ini. Oleh sebab itu ya jangan pernah membuat satu masalah yang bikin rakyat itu marah, bikin marah, dan memang tidak dibenarkan. Persekusi itu tidak dibenarkan, dan saya pun tidak setuju dengan persekusi. Tapi apa daya, kalau Rocky Gerung mempersekusi dengan kata-kata, maka rakyat mempersekusi dengan aksi. Dan ini sebagai balasan yang susah juga setimpal sih. Kalau seandainya dia tidak sekasar itu memberikan kritik kepada Pak Jokowi ya, dengan kalimat-kalimat yang bisa diperhalus, barangkali ya masyarakat tidak akan sebegitu bencinya kepada mereka. Dan sekarang kan tinggal melihat saja siapa yang dibenci rakyat dan siapa yang dicintai rakyat itu saja. Kunjungan Pak Jokowi selalu dielulukan oleh masyarakat, oleh rakyat. Nah ini kunjungan Rocky Gerung dan Refli Harun yang mau diskusi aja udah mendapatkan persekusi seperti itu. Berarti kan yang tidak dicintai rakyat itu Anda berdua, yang dibenci rakyat itu Anda berdua. Dan ini semoga menjadikan introspeksi bahwa rakyat itu sebenarnya
membenci tindakan-tindakan Anda yang sangat kasar untuk ukuran orang Indonesia. Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Halo guys, nah kalian sudah menyimakkan video yang barusan akustik tadi. Siapa itu? Abah Aus ya, yang terkenal itu. Beliau dengan lantang menyampaikan di depan para ulama juga ada di situ, dan para jamaahnya. Ternyata di dunia ini sekarang Rasulullah itu ternyata Rocky Gerung. Ternyata Nabi kita atau Rasulullah yang selama ini kita rindu-rindukan, kita sebut dalam salawat nama beliau, ternyata itu Rocky Gerung. Bener deh. Ternyata di dunia sekarang ini, dulu kan zaman Nabi ternyata Rasulullah yang selama ini yang kita kita rindu-rindukan, kita kita puja-puja sebagai nabi kita, ternyata Rocky Gerung. Oh, nanti ini kita tinggal menunggu aja lagi nih, antara Amin Rais sama Reza Ramli nanti apa, entah Amin Rais sebagai Allah, nanti Reza Ramli sebagai malaikat. Kita tunggu aja. Halo Pak Anies. Halo Pak Anies. Aku bangga banget sama kinerja Bapak selama jadi gubernur di Jakarta, karena wah, masalah-masalah di Jakarta banyak yang teratasi, sumber resapan, terus abis itu pulau reklamasi di stop lah. Ya kan, bangga banget. Kita bakal dukung banget sih Bapak jadi RI 1 Pak. Iya. Tapi Pak, bercanda.